Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Kepada seluruh sivitas CPM atau Aliyah Dirba ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kesibukan kita masih bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti ini, kita menuntut ilmu, ya, kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pegawai putra dan putri, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-adabu tabhatu az-zawaj atau az-zawj atau zawjah. Adab-adab dalam mencari jodoh. Jodoh itu dicari, jodoh itu seperti bola dijemput, bukan dibiarkan. Ya. Nah, kenapa? Pertama, permasalahan semacam ini itu akan menjadi permasalahan yang asyik. Meskipun tidak pernah nikah, bahkan nikah 2-3 kali bahas kayak gini itu bahasnya asyik, ya kan? Ya. Yang kedua, masalah perjodohan itu bukan melibatkan satu orang, minimalnya 2, minimal. Padahal bisa melibatkan 4, 5, 6, 7. Kenapa minimal 2? Antara laki dan perempuan. Tapi yang dalam syariat ya ada, bukan dalam mencari jodoh, bukan maksudnya apa? Harus ada wali, harus ada comblang, harus ada perantara. Ini pembahasannya melibatkan orang-orang semacam itu. Dan kita ini bisa jadi ya yang dicarikan, bisa jadi yang mencarikan. Dan kalau kita jangan suka mencari sendiri, nanti anak bahas itu, biar antum yang salah biar tahu, yang belum salah jangan sampai keliru. Dan juga di dalam surga itu tidak ada orang jomblo, ya. Wa ma fil jannati ahzab, hadis riwayat Muslim. Enggak ada di surga jomblo. Maka kalau ada pertanyaan dari diri antum atau orang lain, kalau seandainya ada bayi-bayi lagi meninggal, apakah nanti di surga akan punya pasangan? Iya, karena di surga nanti orangnya dewasa semua. Akhirnya dia punya pasangan bidadari. Ada pertanyaan lagi muncul, nah kalau bayi-bayi perempuan atau perempuan yang belum nikah atau perempuan yang sudah dicerai atau perempuan yang dalam mati, apakah dia nanti nikah di surga? Iya, pokoknya di surga mafil jannah azab, gak ada yang jomblo, karena kehidupan menjomblo itu kehidupan yang sengsara. Benar. Walaupun hari terangkat itu mau gak dia menjomblo? Enggak mau. Nanti aku tahu nih, saya sebutkan dalil ya dari Al-Quran dan hadis. Bahkan ya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abi Syaibah, "Laulan yabqa minad dahri illa lailatun." Tidak ada kesempatan hidup kecuali aku tinggal satu malam. La ahbabtu an yakuna li fi tilkal lailah imra'ah. Aku ingin malam itu aku ditemani istri yang baik. Subhanallah. Kalau misal juga sakit, pokoknya aku minta nikah. Ya, tinggal meskipun semalam. Ya, jadi ditinggal dalam kondisi enggak jomblo. Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, beliau mengatakan wa balaghani anna Mu'adz bin Jabal qala fi maradi alladhi mata fi. Mu'adz bin Jabal itu salah seorang sahabat Nabi, meninggal tahun 18 Hijriah. Beliau meninggal tahun 30-an dan beliau di sakit yang parah mengatakan zawijuni, kalian nikahkan aku. La alqallahu wa ana azab. Aku enggak ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi jomblo. Jadi beliau waktu itu masih jomblo, mau 30. Di sini ada yang 30 jomblo? Enggak ada kan? Ada. Alhamdulillah. Yang jomblo
belum sempat nikah itu diantaranya ini berarti Mu'adz bin Jabal, terus Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umur 30 berapa belum nikah, meninggal. Bukan nggak mau nikah, nggak sempet nikah. Karena apa? Sibuk dakwah, sibuk ngaji. Kalau orang sekarang nggak nikah bukan nggak sempet nikah, bosen ya, dari sana kemari. Dan antum jangan khawatir ya, insya Allah yang antum sudah azam nikah, Allah akan bantu pasti. Karena Nabi mengatakan salah satu hakun ala Allah ya Allah. Ada 3 golongan yang pasti Allah bantu. Yang pertama al-mujahid fisabilillah, yang dia jihad di jalan Allah pasti Allah bantu. Yang kedua al-muqatib alladzi yuridul ada, orang yang dia budak kemudian kerja di majikan lain supaya dia bebas. Dan yang keempat an-nakih alladzi yuridul afah, yang nikah ya dia inginnya menjaga diri. Ikhwan dan akhwat sama, laki perempuan sama. Kalau ingin nikah tujuannya menjaga diri, semiskin apapun nggak punya apa-apa, nanti Allah bantu dari prosesnya, dari perjalanannya, bahkan bisa menjadi orang yang punya secara harta dan juga yang lainnya. Ini mukadimah. Kemudian kita perhatikan, kita akan mempelajari adab-adab dalam mencari jodoh. Tulis ini ya. Pekan depan tak murojaah, pekan depan bulan depan. Benar tak murojaahnya? Yang pertama adabnya adalah al-iman annallaha khalaqa lakum azwajan min anfusikum. Harus yakin jodoh itu di tangan Allah. Harus yakin jodoh kita ini jenis kita, bukan jin, bukan hewan. Harus yakin bahwasanya asalnya manusia itu semua berjodoh. Ya, harus keyakinan ini. Mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan jodoh kita berada di tangan Allah. Dalilnya mana? Surat Asy-Syura ayat 11. Allah mengatakan Fatirus samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah menjadikan untuk kalian dari jenis kalian istri-istri. Kalau jodoh jin mau? Tidak ada yang mau. Tapi ada nggak manusia nikah dengan jin? Ada. Cerita pun ada nyata, lihat ya, orang nikah dengan jin. Enak nggak nikah sama jin? Ya nggak enak. Kalau jin kita nggak tahu asli bentuknya apa, bisa berubah jadi hewan, bisa berubah jadi orang lain, ya nggak enak. Dan dengan adanya jodoh ini Allah juga memerintahkan kepada kita, ini masih yang pertama, agar kita ini punya keturunan, anak dan cucu. Di dalam surat An-Nahl ayat 72 Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah menjadikan buat kalian dari diri kalian itu istri, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, dari suami istri ini Allah jadikan anak dan cucu. Siapa yang nikah nggak ingin punya anak, nggak usah nikah dulu. Bahkan ada orang yang sudah 10 tahun, 20 tahun ingin punya anak, ya, sebersih-bersihnya rumah, serapi-rapinya rumah, kalau nggak ada anak itu nggak enak. Mending ada anak, rumahnya nggak apa-apa, rapi. Iya, ada anak, rumahnya rapi. Nanti kalau anak-anak itu yang paling kecil itu minimalnya kelas 6 SD, rumah itu bakal rapi terus. Tapi kalau ada yang di bawah kelas 6 ya pasti berangkat. Ada anak berantakan. Anak berantakan. Nah iya. Tapi nikmat itu loh. Nikmat dengan ada tangisan ini. Kalau rumah sepi, ya bahkan ada orang yang meninggal karena memikirkan ingin punya anak itu, saking dibantet, stres kurang dari mana, ya. Dan tujuannya Allah jadikan kita istri itu apa? Untuk biar tenang. Orang nikah itu sakinah mawaddah warahmah. Orang dapat pasangan itu tenang dulu, sakinah. Habis sakinah ada timbul cinta. Habis itu nanti ada rahmat Allah. Kembali kalau ada orang nikah itu cinta dulu, akhirnya mencintai orang lain, menafkahi orang lain, ternyata
diambil sama orang lain. Sakit ya ini? Ada pertanyaan, apa hukumnya menafkahi calon istri? Setelah dinafkahi setahun 2 tahun, ternyata dinikahi orang lain. Yang nikahi ternyata teman dekatnya. Sakit Pak Bro. Jangan ya. Tidak boleh. Termasuk di antara bentuk kerugian terbesar itu apa? Namanya apa? Investasi bodong. Ini kejadian ya. Seorang punya pacar 4 tahun dikuliahkan sampai selesai, dapat S1. Lah ternyata didatangi dia seneng-seneng waktu ini, dia sudah pelukan dengan calon suaminya. Yang salah siapa? Yang salah itu yang nggak punya ilmu, kamu ngamalkan. Orang kayak gitu. Tapi ada juga yang parah. Istrinya dibiayai suruh S2, sudah selesai 2 tahun, ternyata dengan dosennya. Ya ini ya memang nggak punya ilmu tadi nggak tahu. Jadi Allah mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan buat kalian istri-istri kalian dari jenis kalian agar kalian itu tenang dengan istri-istri itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan setelah tenang, damai, muncul rasa cinta. Setelah itu muncul rahmat. Coba saya tanya jujur, antum dulu nikah cinta dulu atau tenang dulu? Cinta dulu. Akhirnya sampai 10 tahun nggak tenang. Ribut, ya, karena kekeliruan ya. Nah ini yang belum ini nanti dipraktekkan. Nikmat ya. Kalau sesuai dengan syarat itu nikmat kehidupannya. Itu yang pertama apa tadi? Iman bahwasanya jodoh kita di tangan Allah. Yang kedua, kita harus punya adab. Setiap orang, baik laki dan perempuan, ingin punya pasangan yang high quality, ya kan? Ya. Yang terbaik kan? Maka ada adabnya, perbaiki diri. Mengharap istrinya seperti bidadari, dianya seperti iblis. Kalau kita berharap istri kita yang bidadari, kita berusaha malaikat. Kalau kita berharap seorang istri punya pasangan seperti Nabi Muhammad, seperti para sahabat, seperti para superhero, maka jadikan kita seperti istri-istri mereka. Karena Allah sudah mengatakan al-khabisatu lil khabisin. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Ini hukum asal. 99,9% pasangan di dunia itu kayak gitu. Kalau ada yang beda, ini ada. Pertama untuk ujian, kedua ada hikmah besar. Coba para nabi dan rasul istrinya Masya Allah, yang Allah jadikan istrinya bangkang, istrinya berbeda, seperti Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu sebagai apa? Ibro. Dan orang-orang yang jahat istrinya juga jahat. Seperti Abu Lahab istrinya jahat, Abu Jahal istrinya jahat. Tapi kalau ada orang jahat istrinya kok baik, itu buat ibro, ujian buat sang istri dan buat kita ini pelajaran. Contohnya Fir'aun, istrinya Asia. Tapi secara asal sama. Dan ada orang pingin punya istri yang solehah, dianya toleh. Toleh tau nggak? Toleh. Dia lawan dari kata soleh. Benar ya. Kemudian Allah mengatakan wa thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik, laki-laki yang baik. Wa thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ini adalah hukum al-jaza' min jinsil amal, sesuai dengan bentuknya. Ada beberapa teman itu bilang, nanti susah gini, nah antum orangnya lelek. Ini males untuk belajar, malesnya dapat istri, ternyata dapat istri gimana? Kok istriku kode ya? Yaitu lajang ini. Secara asal seperti itu. Antum dapat tidak sekarang? Mirip nggak dengan antum? Ya, berarti ujian. Tapi jodohnya mau enggak jodohnya dia. Jodoh dia tapi ujian. Tapi ingat jodoh itu yang asli tadi ya.
Kacau yang macam ini. Nah, bagaimana memperbaiki diri? Para ulama menjelaskan ada 5 hal yang antum bisa perbaiki diri. Yang pertama, islahun niat. Perbaiki niat antum. Antum nikah itu tujuannya apa? Anda hanya ingin merasakan madunya, habis itu cari madu yang lain. Tidak bisa. Ini berarti masih tidak memperbaiki diri. Yang kedua, cara memperbaiki diri, tanya kepada para alim, ulama, orang-orang yang punya ilmu. Kalau saya begini, terus nikah dengan begitu bagaimana? Karena banyak orang itu dia nggak paham kebutuhan dirinya, yang penting dia ingin gitu loh. Dan Allah nggak memberikan sesuatu sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kalau memang antum jujur memperbaiki diri, cari teman yang baik. Antum yang dulunya misalnya naudzubillah pacaran, khomer, minum, kemudian keluar malam, makan halal, ingin dapat yang solehah, yang tertutup rapat, menundukkan pandangan. Ya, teman antum seperti itu, antum sudah niat benar, dapat petunjuk ustaz, iya, kemudian sudah deketi, mas, mobilnya susah, anak sudah tobat loh, boyo sekali kan, nggak bisa. Teman ini baik. Kalau antum mau niat baik, ya boleh kenal orang banyaknya apa, cuma jadikan teman itu as-sahibus sahih, teman itu yang menarik. Hati-hati ya, nanti antum akan dikatakan sok suci, sobat pak. Bila iya, insya Allah kita tobat. Dan yang keempat, cari lingkungan yang baik. Ibhas an makanin thayyib. Ya, cari lingkungan yang baik. Ya, gimana lingkungan yang baik? Ya, kita selain teman tadi, itu kan ada, kita punya teman, cuma lingkungan kita di rumah itu nggak kondusif. Ya, kita perbanyak habiskan waktu di lingkungan orang-orang yang baik. Dan yang terakhir, tuntut ilmu. Gak mungkin orang itu bisa istiqomah dalam ilmu dan amal kalau nggak dapat ilmu. Ini kayak gini bentuk menuntut ilmu, sepekan sekali tidak masalah. Atau dapat faedah nggak menuntut ilmu? Dulu nggak pernah tahu ayat Al-Quran, ternyata dibacakan plus artinya kan enak. Tuh, perbaiki diri, ya. Dan ini jemaah, kalau nanti antum ternyata sudah memperbaiki diri ini tuh kok tadi dapatnya nggak sesuai dengan keinginan antum, kalau memang itu sudah yakin di proses agar yakin sampai nikah, ya sudah antum sabar. Adik saya itu 6 bulan nggak punya anak, kemudian ada mas tak cerai, lah kamu nyari itu atas keinginan sama ya aku, lah kamu mau, ya sudah sabar. Kalau kamu sabar minta pada Allah caranya begini, ya. Setelah itu bulan berikutnya sudah kan. Orang itu nggak usah buru-buruan ditinggalkan. Ya, semuanya butuh namanya pemikiran matang. Orang nikah jangan seperti anak muda. Wes nikah pulangnya tetap malam jam 1, jam 2. Wes nikah tetap begitu terus. Nah, istrinya buat apa? Buat ngapurin. Nggak boleh kayak gitu. Harus pemikiran tidak. Yang ketiga, dalam proses mencari jodoh ini, seorang muslim ya harus senantiasa berdoa kepada Allah. Nggak boleh dia mengandalkan gantengnya, dia mengandalkan skillnya, dia mengandalkan rayuannya. Wah, kemudian aku mesti jodohku keren. Ternyata pas di TV ada wanita cantik, nggak lihat ke dia, sampingnya nenek-nenek tertarik, bapak-bapak. Makanya doa, minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin sama anaknya Pak Lurah itu, ya. Karena dia yang paling jamilah, ya. Namanya jamilah anak Pak Lurah suka sawah, ya. Suka gaya, doa minta pada Allah. Anak ingatkan ke antum jemaah, orang tua kita, teman kita, istri kita, calon kita, semua itu punya hati. Dan hati-hati manusia yang diciptakan Allah dan hati-hati manusia baina aswabi'ir rahman, di antara janji Allah. Saya sudah praktekkan berkali-kali dan anak sampaikan pada teman-teman, sukses. Ada beberapa teman itu ngajak orang tuanya setahun 2 tahun sampai 7 tahun nggak pernah ngomong. Bilang, kamu salah. Kenapa? Kamu meninggalkan hal yang paling utama, Pak. Minta kepada Allah, ya Allah, Kau yang membuat hati kepada ibuku, jadikan ibuku ini. Akhirnya datang,
Sama dengan masalah nikah. Antum kalau ingin nikah dengan adanya Pak Lurah tadi, jangan minta ke perempuan tadi, atau minta pada Allah di perempuan, tapi minta hati bapaknya dulu. Apalagi dia nurut sama Allah, ya Allah jadikan dia sebagai orang yang menerima diri. Antum datangi, walaupun pakai pakaian compang camping, kerjaan nggak ada Pak Lurah, oh nggak apa-apa mas, sini loh. Insya Allah. Ya. Di antara doa yang diajarkan adalah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa umum. Kalau doa khusus nggak ada nih, Pak. Tapi doa umum itu di Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata kami. Di sini dalil ya. Ibu-ibu atau bapak perhatikan, bolehnya suami itu istrinya 2, 3, 4. Karena Allah mengatakan azwaj bukan zauja. Jadi asal seorang laki-laki nikah itu 2, 3 atau 4. Karena kayak kita ini orang-orang lemah, orang-orang penakut, 1 saja. Ya, Allah sendiri yang mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa masna, langsung 2. Wasulas 3. Warubah dan fa. Fa itu kalau kamu penakut, fawahidah 1. Berarti kita yang nikahnya cuma 1 asli. Mau mengatakan saya pemberani penakut. Tapi istri senang kalau suaminya penakut. Nah, dalam hal ini tadi. Ya. Di antaranya juga surat Al-Anbiya ayat 89. Doanya Nabi Zakaria. Doa ini kalau diartikan ya, Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah jangan kau biarkan aku tuh fardan. Fardan itu gak punya keturunan. Tapi diartikan fardan itu janganlah jadikan diriku ini sendiri, jomblo. Ya. Makanya jangan jadi Joko untuk laki-laki. Apa Joko? Jomblo kokoh. Untuk perempuan juga jangan jadi Siti. Apa? Single. Apa artinya apa? Hah? Single bro. Apa? Siti itu single apa? Single till 80. Ya intinya seperti itu. Makanya minta kepada Allah. Dan antum harus husnudon. Yang belum kita bahas kan husnudon. Tidak boleh. Ya Allah aku pengen. Tapi mana mungkin ya Allah. Kalau dia cantik aku elek. Tidak boleh juga seperti itu. Walaupun antum sama-sama gantengnya sama-sama ini. Ya Allah, aku masih ada ragu-raguan sedikit ya. Ya Allah, aku minta anaknya Pak Lurah. Dia jadilah aku ganteng. Dia kaya aku kaya. Cuma ya Allah, dia soalnya aku gak boleh. Jangan. Pokoknya aku harus yakin. Karena Rasul mengatakan, ya Allah mengatakan di dalam hadisnya Qudsi, ana inda dhonni abdi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin, aku mengabulkan tak kabulkan. Masalahnya banyak orang tua gak yakin. Banyak sekali orang tua gak yakin. Loh mas, sampai berdoa aku doa sudah bertahun-tahun. Cuma aku ya orang gak yakin ya. Nah sudah gak yakin kok mau diterima. Ada gak anu di antara anu gak yakin? Teman kan dulu waktu kuliah, mas aku udah berdoa, aku berdoa terus. Cuma itu tadi aku gak yakin masa aku lulus. Ya gak lulus. Harus yakin ya. Atau gajinya berapa itu udah saya mikir yakin. Makanya kalau anak dulu modalnya apa? Modal berani. Bukan modal nekat ya. Modal berani yakin. Karena mau nikah itu lamaran ke mertua bilang, kan karena sudah sepuh saya bilang, Pak, saya ini habis ini enggak, saya mau resign. Habis ini habis resign saya mau belajar lagi. Jawabannya enak sekali menurut saya. Boleh, kamu kan belajar. Orang belajar ngamalkan ilmu, kalau senang sama istrinya itu dimuliakan. Kalau nggak senang nggak mungkin disia-siakan. Tambah semangat gak? Terus akhirnya mau dirawat besok saya lagi besok panggil itu. Beli uang ya nggak punya. Terus ibu bilang 2 bulan lagi nggak mau saya. Maka ya sudah 9 lagi. Saya minta 1000 lagi. Akhirnya kesepakatan 3 pekan setelah itu nikah. Nggak punya apa-apa. Nggak usah khawatir. Saya awal lama tuh nggak punya apa-apa. Saya nikah tuh nggak punya apa-apa. Nanti kita ceritakan ya. Biar lu semangat. Yang ketiga adalah minta pertolongan orang lain. Kalau antum, ini yang keempat ya. Yang keempat ya, minta tolong orang lain. Termasuk kesalahan muda-mudi zaman ini apa?
maju dewi WA dewi ya kayaknya soleh-solehan jam 3 mentinding nanti bangun sholat tahajud mau kan ini kayaknya ini seorang malaikat ya dan dia akan nasihati bangun sholat tahajud akhwatnya atau ya perempuannya bilang Afan akhi anak lagi datang subhanallah ini setan enggak boleh ini punya haram kejadian banyaknya kasus yang ada di Indonesia seperti akhirnya ada perzinahan, adanya perselingkuhan itu apa? Karena antara laki dan perempuan itu tanpa ada perantara. Akhirnya kita minta tolong pada perantara. Dan perantara itu yang terbaik itu harusnya keluarganya, kalau memang bisa. Jadi termasuk tolong-menolong yang luar biasa. Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan. Surat Al-Maidah ayat kedua. Dalam kebaikan dan takwa itu tolong-menolong. Di antara tolong-menolong yang terbaik itu apa? Menawarkan, misalnya antum punya adik perempuan belum nikah, ketemu teman antum, Mas, sampai udah saya nikah. Ya, sebenarnya ingin siap nih, tapi kayak kurang matang. Tapi kalau nikah mau adik saya bagus. Atau dengan yang nawarkan anaknya atau sepupunya atau bahkan orang tuanya yang janda boleh ditawarkan, orang tuanya juga boleh ditawarkan, boleh. Ini terbaik dan ini termasuk hal yang jarang sekarang dilakukan. Bapak jarang nawarkan anaknya, bahkan ada datang duduk-duduk, Pak, saya mau lamar anda, kamu kerja apa, gaji berapa, sama siapa, itu salah ya, itu kesalahan. Jadi kalau dulu Umar datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kamu menikah lagi? Bos, enggak. Karena Ali telah nikah dengan Fatimah itu beliau nggak berani nikah dengan wanita lain. Karena Rasulullah ditawarkan kepada Abu Bakar nikah lagi ya. Abu Bakar waktu itu udah nikah 4. Abu Bakar tidak jawab. Umar sampai marah-marah. Saya punya anak perempuan ini jadi nggak ada yang mau. Abu Bakar biarkan marah datang kepada Nabi. Akhirnya Nabi mau nikah dengan Nabi. Sama anaknya Umar, Hafsah. Kemudian setelah nikah Abu Bakar bilang, Mat, saya itu pernah dengar Nabi pernah menyebut nama Hafsah. Maka saya nggak mau kalau mau terima dari tawaran. Ini perhatikan, ya. Jadi ada yang Pak comblang. Saya alhamdulillah comblangi berapa orang itu sukses. Satu orang gagal, saya disalah-salah. Dia gagal alasannya Pak. Si perempuan ini janda punya anak 3, si laki ini juga punya anak 2. Sudah ta'aruf mau, sudah mau, lihat mau nikah 20 hari pas cerai. Saya disalah-salahkan dulu. Saya kan nawarkan, sampai udah lihat, sampai udah kenalan, loh kok saya disalahkan? Ternyata kejadian yang semacam ini karena ada orang lain masuk. Ternyata kejadian seperti itu. Kalau enggak, meskipun suaminya kurang, istrinya kurang, itu akan bertahan. Yang penting enggak ada setan ketiga. Kalau ada setan datang, Mbak, sampai ayo ke kalau ujungnya. Nah terus sama-sama ini, aku juga nggak mau. Wah, apa gimana? Karena ini bahaya ya. Dan ada ayat surat An-Nur ayat 32 menunjukkan wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah wanita-wanita di antara kalian. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang saleh di antara ini bagi yang antum sudah nikah dan nggak ingin nambah, terus antum punya uang, antum tawarkan dengan orang lain, mau nikah, mau, saya biayai luar biasa. Ya kalau nggak bisa biayai kita bantu. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, min afdhalis syufa'ah, di antara tolong menolong yang terbaik adalah an yashfa'a baina isnaini fil nikah, yaitu menolong antara 2 orang yang pilih nikah. Itu di antara pertolongan yang terbaik. Jadi minta tolong pada orang lain, ya. Dan antum itu jangan malas. Ini termasuk amal soleh yang sekarang orang malas. Antum lihat ada tetangga kok perawan tua, atau melihat misalnya ada orang lain kok itu kok apa namanya coba tua sudah. Nah, saya udah pilih nikah, ya ini tak bisa bos ya. Tambah lagi, Mas, kalau sampai misalnya saya juga ingin coba dikenalkan.
ternyata jadi antum dapat pahala selama dia masih nikah. Setiap harinya itu dapat pahala. Kenapa? Menyatukan dua insan. Antum udah jadi pernah terima sunnah belum? Belum. Antum berarti bakhil. Antum kenalkan saja ya. Pekerjaan juga demikian. Antum ada orang butuh pekerjaan, di sana ada lowongan, Mas, ada lowongan sana. Ya dia datang. Itu jangan, kita itu jangan mikir bantu itu cuma duit. Bahkan ada bantu nggak duit malah pahalanya besar. Karena ya nyomblangin, kenal seorang perempuan besar, kata istri orangnya cantik begini. Dan saya punya teman tinggi, gede, ganteng. Coba tak tawarkan. Awal tawar langsung ditolak sama perempuannya. Kedua tolak, ketiga tolak, sabar. Tak biarkan setahun. Setelah itu tak tawarkan lagi, perempuannya iya, lakinya iya, jadi nikah, anaknya 3. 2 tahun ada, 2 tahun ada, 2 tahun ada. Ternyata ketemu apa? Senang sekali. Dan kenapa? Ya memang Allah tanggungan 1 tahun. Dan kita nggak usah pesimis. Ya kalau memang itu jodoh itu nggak akan kemana, nggak ketuker. Ya. Antum loh punya tetangga senang sama antum, tukang nyapu depan rumah. Antum nggak mau. Antum sudah ke Jakarta, sudah ke Bandung, ke Surabaya. Ternyata antum sudah umur sekian, ibunya bilang, "Le, mau nikah karena lu apa?" Yo nikah juga dengan tetangga. Padahal udah pergi bertahun-tahun. Ini kejadian juga. Ya. Kayak anu ya. Iya, ini Pak. Jodohnya itu ya sudah mana? Ya. Antum terus yang kelima, ya, di antara adab dalam mencari jodoh, utamakan agama. Utamakan agama. Baik ikhwan dan akhwat sama. Ini saya ngomong secara umum. Ya, tapi saya tujukan kepada laki-laki karena yang mencari biasanya laki-laki. Perempuan tunggu karena laki itu menang pilih, perempuan menang nolak. Ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita dinikahi karena 4. Dan ini secara fitrahnya manusia. Pertama, ada yang dinikahi karena 5 lihat hartanya. Ada seorang ulama, ya, dia mazhab Syafi'i, miskin, ada janda kaya raya, kitabnya banyak karena suaminya itu ulama meninggal, kitabnya banyak. Dia tujuan menikah karena 5 lihat hartanya. Boleh, nggak dilarang kata saya. Wali hasabia karena kedudukannya, dia orangnya nggak terlalu cantik, tapi dia punya wibawa yang luar biasa. Boleh nikah, boleh. Wali jamaliha karena cantiknya, boleh. Tapi sayang, orang sekarang itu 1, 2, yang keempat tadi kan, ini 3. Padahal orang di zaman kita adalah orang-orang mukanya muka plastik. Ya kan? Bahkan laki-laki aja lebih cantik daripada perempuan kampung. Cantik-cantik itu. Ini bahaya. Ya, kecantikan bahaya. Tapi boleh kalau nikah dengan kecantikan boleh, tapi aku jangan begitu. Kalau aku mau nikah dengan wanita yang cantik, tolong jangan yang operasi plastik. Ya. Karena nanti kalau aku udah nikahi, aku lupa untuk ngasih uang dan meleleh. Walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yada. Kata Nabi, pilih agamanya, maka tanganmu terbebas dari kotor. Maksudnya apa? Kamu sukses, kamu selamat. Ini untuk memang laki-laki milih perempuan. Ya. Tapi juga perempuan milih laki-laki juga sama, harus milih agamanya. Ya. Kalau ulama-ulama kita memberikan contoh ini, anak nggak apa-apa kok nikah itu sama orang yang penting agamanya baik. Anak nggak apa-apa nanti tambah orangnya cantik, orangnya kaya, orangnya ini, anak nggak apa-apa. Ya. Atau nikah gitu, yang penting agama. Kalau aku nggak bilang agama, misalnya Pak, Mas mau nikah nggak sama Mbak ini? Oh, orangnya tetap mau. Aku udah dapat jaminan. Tapi agamanya ternyata, misalnya karena aku kena nilai kecantikan, tapi misalnya gini Mas, orangnya seperti ini. Wah, itu berarti aku nolak agama itu. Aku boleh nolak cantik, nolak ini.
tapi nggak boleh nolak agama. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 disebutkan, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kalian nikahi wanita musyrik sampai beriman. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Budak perempuan itu lebih baik daripada wanita musyrik kalau meskipun kalian itu terpesona. Kalau dia itu semua, jadi dia itu senyum, mesa. Aku nggak punya apa-apa, nggak apa-apa mas, sabar. Mau rezeki juga, ya kadang-kadang itu enak nggak? Enak. Aku lagi sakit, sabar ya mas ya, istirahat. Berarti Allah bikin kita ini lebih dekat. Aku lagi semangat, nggak apa-apa, cari yang banyak, nabung supaya nanti bisa haji ya Allah. Enak semua. Kalau istrinya nggak baik, aku lagi sakit, repot ya. Aku lagi semangat, kerja terus. Ya ada yang di datangin sana terus, nggak enak gitu. Jadi wanita yang soleh itu kalau dilihat tuh senang. Waktu tihu kita amal, kalau kita perintahkan, ya makan, oh bentar mas, enak, ya ini kotor dia. Tapi kalau udah, sakitnya Masya Allah. Saya pernah dengar tetangga itu, baju kotor pakai yang dia mainan. Ini orang duitnya, ngomong terus. Aku kayak gitu sudah tak buat. Wanita bukan cuma satu, ya wanita banyak. Kalau bisa perbaiki, kalau nggak bisa tinggalkan. Karena kita hidup butuh ketenangan. Salahnya tadi nyari yang cinta dulu, akhirnya nggak tenang. Ya. Wala tukhalifu fi nafsi wala fi mali bima yakrah, dan nggak pernah menyelisih pada diri kita, pada harta kita kalau kita nggak senang. Jadi istri yang soleh itu dikasih isyarat itu sudah paham. Ya. Tapi ini butuh mujahadah yang kesungguhan supaya istrinya soleh gimana? Diajak ngaji. Jadi inilah ayatnya, inilah hadisnya. Soleh itu enak. Muara ini kata Nabi, latan tuh buat kajian, jangan malah terus. Astagfirullahaladzim, afan ya, enak. Itu sudah praktek belum? Gak kuat kalau saya itu. Ya. Jadi kalau istri nggak soleh, kalau istri apa ya suamiku, aku minta maaf ini. Marah ada, tapi setelah itu minta maaf. Ya. Setelah itu lebih baik lagi. Jadi kalau istri soleh itu kalau dia memang nggak mau ngomong, dia kerjakan itu semuanya. Terus nanti suaminya, masya Allah ini maafku yang kemarin saya keliru. Aku bayangkan nggak kehidupan soleh, istri juga soleh. Istri soleh itu nggak gampang belum. Kalau saya keliru, tidak boleh. Dia maaf. Emang ya? Khairul, pengen dapat ya? Pengen. Iya. Ini kan ngaji bareng. Atau ngaji, dianya ngaji gitu. Ya kalau perempuan gampang. Ya ini kehidupan para sahabat itu seperti itu. Tidak ada dalam rumah tangga kecuali akan ada kerikil dan badai. Tapi bagi nahkoda yang dia punya iman dan bagi penumpang yang dia tahu diri, dia akan mudah diarahkan. Kalian semua ini lagi badai, coba diam di tempat, diam. Tapi kalau seandainya nahkodanya nggak punya ilmu, dia nggak bisa mengarahkan bagaimana bahteranya itu harus ke kanan atau kiri. Kemudian penumpangnya itu nggak nurut sama dia, malah lubangi kapal. Ya. Di antara kan ada dulu diceritakan 2 orang, ya 2 model, 2 orang. Ada atasan nurut bawahannya itu disuruh ngambil air, naik ke atas dulu baru ambil limbah, kesuai katanya. Lubangi aja, nggak nurut sama atasannya, dilubangi. Dia ambil air gampang. Tapi waktu dia nggak butuh air itu masuk terus. Akhirnya kapal tenggelam. Yang kena semuanya. Ini lihat, kalau dalam rumah tangga, seorang nahkoda, seorang pemimpin, seorang laki nggak bisa mendidik keluarganya, nggak bisa memberikan contoh, maka dia akan menjadi ya pemimpin yang gagal. Kemudian rakyatnya nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, maka rusak. Dan itu yang kalau kerusakan bukan 2 orang yang akan mendapatkan aib, mendapatkan hal yang buruk adalah dia, pasangannya, mertuanya, orang tuanya, bahkan anak-anak dan tetangga. Ya kalau orang itu kalau sudah keluarga itu jangan mikirnya cerai, jangan mikirnya gak mau.
tapi didik dulu. Kita ini benar atau enggak? Nah, kalau ada masalah kemudian diselesaikan, bisa apa enggak? Bisa. Gampang. Saya nikah 13 tahun itu nggak pernah namanya mukul istri, nggak pernah. Mukul istri nggak pernah. Kalau gigit pernah. Kalau gigit boleh ya? Mukul ya udah. Nggak boleh. Ini perhatikan. Karena punya teman nikah baru dapat berapa pun kebak. Ini istri apa? Apa namanya? Subhanallah. Apalagi muka. Ya, saya itu eman ya. Kalau ada wanita yang soleha, cantik, kodarullah diuji dapat suami yang gak benar. Dapat suami yang benar dipukuli, gak dinafkahi, ditendangi. Cerai, dapat suami yang baik, suami yang besar. Itu. Ini ya suami-suami yang gak benar. Nah, untuk para perempuan, para akhwat, para wanita juga cari laki yang soleh. Gimana biar tahu? Jangan SMS, jangan cari biodatanya di internet, jangan. Karena semuanya itu sekarang banyak seperti bunglon, berubah ya, kemudian banyak pencitraan. Maka diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu." Kalau datang kepada kalian, para wali, seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa tahu kalau kalian tidak nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Pasti akan jadi fitnah, pasti akan jadi kerusakan di muka bumi. Nah, seorang wali, bapak atau paman atau pali padi tahu ini anak laki-laki soleh, rajin ke masjid, dia kalau utang amanah, kalau ngomong jujur, nikahkan. Ya, jangan malas. Dan ini Nabi katakan ini kepada para sahabat-sahabat Nabi yang Allah pilih sebagai generasi terbaik, itu kadang keliru. Masih ingat-ingat kisahnya Julaibib? Julaibib itu kan hitam, agak pendek, wajahnya kurang ganteng, umurnya juga sudah berumur. Nabi SAW tanya, Julaibib ingin kan? Tidak dijawab. Julaibib, sudah ingin kan? Tidak dijawab. Julaibib ingin kan? Nabi, mana sih laki-laki kamu ini? Saya ingin kan? Kalau kamu ingin, saya akan lamarkan dengan wanita yang cantik di kota ini. Datang kepada Bapak. Pak, saya datang ke sini ingin melamar beliau. Sebenarnya Masya Allah, seorang didatangi Nabi, itu luar biasa sebenarnya. Tapi Nabi mengatakan, ya, ingin melamar. Pak, sebenarnya cuma bukan buat. Lalu buat saya Nabi? Julaibib. Hah? Julaibib? Emang gak ada lagi? Boya Mbak Khairul, boya sama yang lain, masa Julaibib? Sebentar, musyawarah dengan istri. Oh, namanya ibu-ibu, antum tahu. Kalau antum datang dalam kondisi sudah punya pekerjaan, ya pakainya compang-camping, nggak dikenal, orangnya cilik, ngaplik, gablik misalnya. Teriak teman ibunya, Julaibib. Ya Allah, Julaibib, oh semua macam-macam. Anaknya yang soleha dengar, Bi, Umi, Pak, tadi saya dengar, kayaknya Nabi datang. Oh iya, ada apa? Ada apa? Ini Nabi mau lama. Oh Masya Allah, tapi bukan untuk Nabi. Ya terus, Julaibib, Pak, Bu, kalau memang itu ketentuan Allah, ketentuan Rasulnya, nikahkan saya. Nah, Julaibib, iya, Julaibib. Karena Julaibib masyhur di kota Madinah. Orangnya kayak gitu, orang soleh betul, tapi memang secara fisik kurang. Bapak kalau antum dikasih orangnya itu terkenal akhlaknya Masya Allah, satu kamu kenal akhlaknya, cuma orangnya konek, ngapli, gambling, ireng, ya mau nggak Mbak? Mantan gua cek, mantan, wah nggak boleh gitu. Mau nggak? Ini kejadian seperti siapa? Fatimah binti Qais. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh dua orang. Siapa? Abu Jahal sama Muawiyah. Jangan. Kenapa? Muawiyah itu fakir, miskin, gak punya apa-apa. Lah sedangkan Abu Jahal, suka memukul. Nikahlah dengan Usama. Yo gak terlalu suka. Kita udah nikah ternyata kehidupan bahagia.
Ya, jadi kalau orang alim, orang yang berpengalaman, orang punya ilmu itu memandang bukan sekilas. Nikah itu tadi bukan hanya kecantikan dan berapa banyak nikah dengan orang kaya ternyata saya punya teman umum awam, orang awam jarang ngaji. Dia cerita, saya kalau benar ceritanya itu mau nangis. Mas, aku putus, jadi mau biasa. Aku bisa bersakit lah, pokoknya saya tak berikan toko, tak bangunkan rumah, tak berikan ini itu dan ganti. Sekarang sudah kayak gitu malah sama pakai. Besok lagi teman lagi, dokter lagi. Banyak. Kenapa? Wanita itu kalau nyari ganteng, suaminya sudah mulai agak tua, dia cari ganteng lagi. Suaminya tuh nyari ganteng, laki-laki juga sama. Kalau cuma nyarinya yang cantik, ya nggak nyari agama, nggak nyari kesolehan, istrinya sudah agak mepet, cari yang lain. Istrinya sudah agak peat, cari yang lain. Istrinya agak susah. Ya, karena namanya manusia itu akan berkerut. Secantik apapun berkerut. Makanya dusta kalau ada orang ingin aku sedikit semati denganmu 1000 tahun. Mau 200 tahun susah. Anu tahu kan misalnya Nabi Daniel. Nabi Daniel kan punya kaumnya bilang, ya Nabi Daniel, mintakan pada Allah kita ini hidup gak ada matinya. Ternyata sudah 200-300 tahun mereka merasa hidupnya susah. Kenapa? Ternyata orang semakin tua semakin peot, semakin letot, semakin rapuh. Kata lagi Nabi Daniel ternyata kita mau minta 1000 tahun baru 200-300 tahun aja sudah kayak ini. Mintakan pada Allah kematian. Karena apa? Jadi kampungnya itu orang nggak ada mati, hidup semuanya, banyak sekali. Minta pada Allah dimatikan, matikan. Kehidupan itu lumrah. Ada yang namanya tua, keriput, sakit, ada namanya kematian. Dan itu pasti setiap anak Adam itu menjalaninya. Maka cari yang soleh, cari yang baik. Kalau laki-laki yang soleh yang bagaimana? Laki-laki yang soleh itu diantaranya mereka yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.